Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Astuti, NIM 17 14 10 10 4 akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Manajemen Perbankan. Untuk jawaban nomor 1 yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jawaban nomor 2 yaitu peranan Bank Indonesia terhadap pemerintah. Jadi, Bank Indonesia adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang independen dan bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, baik perbankan maupun sistem pembayaran. Bank Indonesia ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap pemerintah untuk mengatur kebijakan moneter. Adapun peranan dan fungsi dari Bank Indonesia ini diantaranya yaitu menjaga stabilitas moneter agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat terjamin sesuai kebutuhan. Kemudian mengatur dan mengawasi perbankan yang bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran, peneliti dan pemantau, pemberi pinjaman kepada bank bermasalah, pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia, untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri, memberi sumbangan dan saran tentang perbankan, ekonomi dan keuangan kepada pemerintah, memberi sumbangan saran tentang RAPBN dan kebijakan lainnya yang terkait dengan tugas dan kewenangannya, dan atas nama sendiri atau atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain serta lembaga internasional lainnya. Untuk jawaban nomor 3 yaitu kegiatan bank diantaranya yang pertama menghimpun dana, diantaranya yaitu simpanan giro yang merupakan simpanan penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Kemudian simpanan tabungan, penarikan dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah. Selanjutnya dapat simpanan deposito. Kegiatan yang kedua yaitu menyalurkan dana, diantaranya kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu jasa bank lainnya, diantaranya menerima setoran seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan uang kuliah. Kemudian dapat melayani pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, honor, pembayaran dividen, bonus atau hadiah. Dapat juga clearing, transfer, inkaso, dan lainnya. Kemudian adapun jawaban nomor 4 yaitu imbas COVID-19 terhadap kondisi pemerintah di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Jadi pada bulan Maret tahun 2020 ini, awal mulai Indonesia menghadapi pandemi virus corona atau yang sering disebut dengan virus COVID-19. Tentunya dengan masuknya virus COVID-19 ini akan mengakibatkan munculnya krisis baru bagi perputaran roda perekonomian di Indonesia. Penurunannya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Tak hanya itu, berbagai sektor yang menyumbang pendapatan negara seperti sektor pariwisata dan perdagangan sudah mulai menurun akibat adanya virus COVID-19 ini. Dampak lainnya juga terjadi pada
nilai tukar rupiah semakin melemah. Bahkan, laporan dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan terjadinya penurunan dalam beberapa minggu terakhir ini. Kemudian, adanya wabah COVID-19 ini juga berimbas terhadap perbankan yang ada di Indonesia. Karena pertumbuhan negara ini semakin melemah sehingga mengakibatkan perlambatnya pertumbuhan kredit dan berujung pada menurunnya probabilitas industri perbankan. Selain itu, sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan properti mengalami persoalan likuiditas, sehingga menyebabkan depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan capital flight. Kemudian, sudah benarkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk perekonomian Indonesia? Menurut saya, kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah itu sudah benar, namun belum dilakukan secara maksimal dalam mengatasi perekonomian di Indonesia ini. Selanjutnya, bagaimana sih manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19 ini? Nah, dalam menghadapi kendala akibat adanya wabah COVID-19 ini, manajemen bank harus lebih sigap lagi dalam menanggulangi kondisi yang sedang dihadapi. Kemudian, dibutuhkan perencanaan yang mampu mengatasi kendala yang terjadi akibat COVID-19 ini. Lalu, perbankan harus lebih fokus lagi menjalankan strateginya dikarenakan adanya permasalahan dari manajemen biaya atau mulai pudarnya rasa kepercayaan dan dari terhadap diferensiasi yang dimiliki. Nah, itulah jawaban UTS mata kuliah perbankan, manajemen perbankan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.